Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada masa Nabi Musa pada saat itu, Bani Israel terjadi kemarau panjang, paceklik yang berkepanjangan. Maka kemudian mereka berinisiatif untuk meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa agar diturunkan hujan. Maka kemudian Nabi Musa beserta pengikutnya sekitar 70.000 kaumnya pergi ke padang yang luas. Kemudian mereka dengan tentu menahan lapar dan haus, kemudian penuh lusuh, penuh debu ya begitu. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi askina ghaithak wangsur alaina rahmatak warhamna bil atfal ar-rawda wal bahaim ar-ruta wal masyayih ar-ruka. Begitu doanya ya. Ya Tuhanku, turunkanlah hujan kepada kami, tebarkanlah rahmatmu kepada kami, kasihanilah kami demi anak-anak kami yang masih menyusui, demi ternak-ternak yang merumput, yang masih merumput, dan juga para orang tua yang bersujud rukuk kepadamu. Tapi teman-teman semuanya, tetap pada saat itu ya, panas terik masih terjadi ya, surya masih terang benderang, belum juga ada tampak awan yang menunjukkan tanda-tanda hujan. Maka kemudian Nabi Musa kembali berdoa, Ilahi asqina, terus dan seterusnya berdoa kepada Allah. Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa anni akunu bighaithikum wa fikum rajulun yubarizani bil ma'asi arba'ina aman falyahruju hatta ughithukum. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana aku akan menurunkan hujan kepada kalian sementara ada seorang yang telah bermaksiat selama 40 tahun. Umumkanlah kepada kaummu, mintalah agar dia keluar dari barisan itu, karena dialah hujan ini tertahan, atau aku tidak turunkan hujan kepada kalian. Maka teman-teman semuanya, kemudian Nabi Musa menyampaikan berpidato di hadapan kaumnya, wahai hamba Allah yang telah bermaksiat selama 40 tahun, keluarlah dari barisan, karena engkaulah Allah menahan hujan untuk kita. Maka teman-teman semuanya, hening terjadi pada saat itu, tidak ada suara, semuanya terdiam, semua menunduk, sampai pada satu ketika ada seorang yang kemudian mulai merasakan dalam dirinya bahwa dialah penyebabnya. Dia mulai melirik ke kanan dan ke kiri, dia mulai merenungkan diri bahwa dialah yang telah melakukan kemaksiatan selama 40 tahun. Mulailah dia meneteskan air mata, mulailah dia mengatakan, Ya Rabb, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun, dan begitu kasih sayangnya engkau 40 tahun engkau tutupi aibku. Sungguh sekarang aku bertaubat kepadamu, terimalah taubatku. Terus dia meneteskan air mata, dia bertaubat dengan setulus-tulusnya, dengan taubatan nasuha. Maka teman-teman semuanya, tidak lama kemudian awan-awan tebal pun muncul di langit, pertanda akan turun hujan. Maka betul terus menghitam, dan pada akhirnya kemudian turunlah hujan. Nabi Musa kemudian keheranan, Ya Rabb, engkau telah turunkan hujan kepada kami, bukankah tidak ada orang yang keluar dari barisan ini yang menunjukkan bahwa dialah orang yang bermaksiat selama 40 tahun kepadamu? Maka Allah berfirman, Ya Musa, laqad taba wa tabuttu alaihi mana'at alaikumul ghaithu bisababih wa amtaratkum bisababih. Wahai Musa, dia telah bertaubat, dan aku juga telah menerima taubatnya, dan karena orang itulah aku tahan hujan, dan karena orang itulah juga aku turunkan hujan. Maka lihatlah kebenaran Nabi Musa. Nabi Musa penasaran, ingin mengetahui siapakah yang telah bermaksiat selama 40 tahun ini yang menjadi penyebab ditahannya hujan dan diturunkan hujan itu. Maka kemudian Nabi Musa berkata, Ya Rabb, arini angduruni ilayya, Rabbi arini dzalik rajul. Ya Rabb, tunjukkanlah siapakah dia, tunjukkanlah orangnya siapa dia. Maka teman-teman sekalian, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, laqad sutratahu wa huwa yuhsini afala asturuhu wa qad taba wa'ada ilayya. Maka kata Allah, wahai Musa, aku telah menutupi aibnya selama 40 tahun karena dia bermaksiat kepadaku. Apakah aku sekarang akan buka aibnya sementara dia sudah bertaubat dan sudah kembali kepadaku? Ini maka kemudian Nabi Musa begitu tersentak dan mengatakan, sungguh engkau ya Rob maha pengasih, engkau wahai Tuhanku, kalau bukan karena engkau telah menutupi aib-aib kami, maka tentu kami akan sangat malu di hadapan para hambamu. Engkau mengetahui doa-doa kami ya Rob. Teman-teman sekalian, Allah begitu penyayangnya kepada kita. Allah menutupi aib-aib kita selama ini.
Bayangkan seandainya aib-aib itu dibuka, maka tentu kita tidak sepede yang sekarang kita lakukan ini. Setiap manusia pasti ketika dibukakan aibnya, maka dia akan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, ya, karena ternyata aib kita sebenarnya banyak. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Kita di tempatnya salah dan lupa, teman-teman semuanya. Maka yang paling penting dari kita mengambil pelajaran ini, mari kita tutupi aib saudara kita. Allah menutupi kita. Bahkan bisa bertahun-tahun kita bermaksiat sampai selama ini Allah tutupi itu. Maka seharusnya kita pun sudah bisa melakukan untuk menutupi aib saudara kita. Teman-teman sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman sekalian, seburuk-buruk orang adalah yang selalu menyibukkan dirinya dengan menyebut-nyebut keburukan orang lain. Demikian disampaikan oleh para tabi'in kepada kita. Teman-teman sekalian, inilah yang disampaikan kepada kita, bahwa kita mestinya menyibukkan diri kita untuk mengoreksi diri kita. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Dan janganlah kamu mengorek kesalahan orang lain, gitu ya. Disampaikan dalam surat Al-Hujurat. Jadi kenapa kita tidak mulai introspeksi diri, ya, agar kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan kita dan tidak membuka aib-aib orang lain. Yubsiru ahadukumul qadhata fi aini akhihi wa yansal jadha'a fi ainihi. Ada orang yang melihat kotoran di mata kita. Dia melihat kotoran di mata kita, padahal dia lupa bahwa dia pun ada kotoran di matanya yang dia tidak lihat. Ini mungkin barangkali peribahasa yang sering kita sebut dengan kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Nah, sekali lagi mari kita fokuskan ke dalam diri kita untuk mengoreksi diri kita, introspeksi diri kita, memperbaiki diri kita. Ingat teman-teman semuanya, al-mu'min mira'atu akhihi idza ra'a fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Kalau dia melihat aib pada diri saudaranya, aslahahu, maka dia memperbaikinya.